Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza dari KPI 6B. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem komunikasi, pers, dan undang-undang penyiaran di Indonesia saat ini. Sebelumnya kita harus perlu tahu dahulu apa itu sistem komunikasi. Jadi sistem komunikasi ini merupakan suatu kebutuhan dalam bermasyarakat yang tidak dapat dihindari dan digantikan posisinya sebagaimana sarana untuk bertukar informasi yang diperlukan setiap saat. Sedangkan sistem komunikasi Indonesia sendiri merupakan kajian ilmiah yang dikembangkan di perguruan tinggi sebagai upaya pengindonesiaan atau pribumisasi ilmu komunikasi yang menggunakan wawasan keindonesiaan. Dan pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, dan menyimpan, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lisan atau suara atau gambar, ataupun suara dan gambar, serta dalam bentuk data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya yang menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis media saluran yang tersedia. Nah, bagaimana sistem komunikasi, pers, dan undang-undang penyiaran di Indonesia? Hal itu akan dijelaskan oleh salah satu narasumber kita, yaitu dosen dakwah di UIN STS Jambi yang saat ini telah bersama teman kita. Berikut video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 kelas B. Baik, di sini saya berada di Fakultas Dakwah, tepatnya di ruangan KPI. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dosen Fakultas Dakwah. Pada Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Muhammad Hafiz, saya dosen Prodi Jurnalistik Islam Fakultas Dakwah. Baik Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Menurut Bapak, sistem komunikasi Indonesia saat ini itu bagaimana Pak? Sistem komunikasi di Indonesia pada saat ini, karena kan sekarang itu masuk ke dunia virtual ya. Dunia virtual itu sangat bebas. Nah, kalau kita berpatok kepada teori Jürgen Habermas yang membahas tentang public space atau ruang publik, kalau berdasarkan dari Jürgen Habermas itu mengatakan kalau ruang publik itu kita boleh ngomong apapun, tapi betul-betul nyampe. Misalnya kalau kita ngomong apapun terkait pemerintahan kan, itu hanya kita obrolan di ruang publik, yang dimana misalnya kita lagi nongkrong atau kita ngobrol di kantin, di kafe gitu. Nah, tapi ada namanya ruang saya lupa namanya. Pokoknya di ruang publik, masih ruang public sphere namanya, ruang publik yang khusus gitu, public sphere itu kayak di tahun 98 di public sphere, di ruang khusus itu membahas tentang bagaimana aktivis itu bagaimana kita menurunkan Presiden Soeharto karena kebijakan-kebijakan beliau, dan juga beliau sudah 32 tahun memimpin, itu Presiden Soeharto turun itu public sphere. Sekarang ada virtual space, ruang publik virtual, ada virtual sphere. Virtual sphere itu lebih ruang khusus yang virtual, grup WA, gitu. Nah, grup WhatsApp dan grup lain itu kan virtual sphere. Nah, disitulah nanti bagaimana orang-orang bisa mengkritik pemerintahan atau mengkritik suatu kebijakan virtual. Bahkan di ruang virtual ini bisa kita di ruang virtual itu kita bisa mengkritik suatu kebijakan agar viral nanti kebijakan itu terlaksana. Gitu. Contoh kasus yang ada di Lampung gitu, seorang individu mengkritik pemerintahan yang ada di mengkritik pemerintahan di Lampung sendiri, jalannya ini viral gitu. Sehingga sekarang ada istilah namanya no viral, no justice. Tidak ada viral, tidak ada hukum tidak berjalan. Nah sekarang itu gitu,
komunikasi bisa langsung tanpa ada perantara, pesan yang sangat langsung, individu bisa langsung menuju pemerintahan untuk menjaga kebijakan negara. Nah, sistem komunikasi saat ini, komunikasi di Indonesia itu saat ini seperti itu, lebih demokratis. Kalau dalam itu tidak demokratis, karena dipimpin oleh Presiden Soeharto, lebih otoriter, sehingga banyak dialog itu tidak sembarangan membahas sesuatu. Sekarang bebas, soalnya senjata. Kalau saya menambahkan, mengibaratkan media saat ini, terutama media sosial, itu ibaratkan senjata ada di setiap individu melalui gadget kalian. Nah, itu kan sistem komunikasi ya Pak. Kalau beda dengan demokrasi itu bagaimana Pak? Untuk pers sendiri itu kan pelaksanaan waktu tahu. Pers itu menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara apa? Mencari fakta-fakta yang ada di masyarakat, di publik, dan disampaikan ke masyarakat lagi. Sistem pers sendiri itu berlandaskan dengan kode etik dalam jurnalistik. Bagaimana kaidah-kaidah jurnalistik itu, kode etik jurnalistik itu diterapkan. Tetapi kebanyakan pada saat ini pers, apalagi pelaksanaan umum, melakukan menyiapkan informasi-informasi yang tidak berimbang sesuai kebutuhan dari pemilik media. Oligarki di situ ada oligarki. Pemilik media ini saat ini seperti kita ketahui sudah berafiliasi ke ranah politik. Nah, jadi ada kepentingan pemilik media di situ. Sehingga untuk independensi dari pers, wartawan sendiri sebagai pelaksana itu terganggu oleh oleh oligarki ini, oleh pemilik media sendiri, sehingga lebih berpihak kemana, lebih berpihak ke pemilik media sendiri, tidak berpihak ke informasi publik kayak gitu. Kalau menurut Bapak nih mengenai penyiaran saat ini di Indonesia? Undang-Undang Nomor 32 ya, tahun 2002. Undang-Undang penyiaran itu kan membahas bagaimana regulasi penggunaan hak siaran. Hak siaran itu kan melalui elektromagnetik yang ada di udara gitu. Siaran. Nah, kemarin itu tahun lalu itu beralih TV digital. Nah, itu dari TV analog ke digital. Beralih itu kan berangsur. Makanya itu sekarang itu di dunia kenapa beralih ke TV analog ke TV digital, karena agar biar nanti itu manfaat positifnya nanti kita bakalan menggunakan sinyal HP. Kita langsung saja mengenai kebebasan berpendapat. Nah, menurut Bapak sendiri, kebebasan berpendapat itu saat ini bagaimana di Indonesia, Pak? Kebebasan berpendapat terpatokan pada Undang-Undang Nomor 28. Undang-Undang itu karena kita demokrasi. Nah, kebebasan berpendapat pada saat itu paling dimasukkan di media sosial, HP gadget, itu informasi yang ada itu kan di dunia virtual kan bermacam-macam, tidak bisa terbagi, harus informasi masuk semua. Tergantung kita bagaimana kita memilih. Nah, kebebasan pendapat ini sangat berbahaya. Soalnya apalagi misalnya public figure itu bisa mempengaruhi opini dari publik sendiri.
kebebasan berpendapat ini harus berlandasan dengan undang-undang yang ada, atau lebih dasar lagi itu kita berlandasan pada Pancasila. Bagaimana kebebasan berpendapat ini tidak melenceng dari Pancasila itu sendiri. Contoh kita lihat ada di sila pertama, tidak melenceng dari norma-norma agama, berarti tidak melenceng dari norma agama, atau kita tidak melenceng dari norma-norma adat yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kebebasan pendapat di saat ini malah kebablasan banget di Indonesia sendiri ya, kebablasan, sehingga informasi yang ada itu informasi hoax, sara, macam-macam, sehingga informasi yang masuk itu kadang itu diteruskan lagi, disebarluaskan, di-share ulang. Nah, makanya perlu dalam kebebasan berpendapat, kita itu perlu nih informasi yang masuk ke dalam kita pribadi perlu kita saring. Dan kalau menurut pesan saya itu ini guru dokter Anda pasti tadi PhD mengatakan ketika kita berkomentar tentang sesuatu itu perlu pikir ulang dulu, nanti baru kita share. Soalnya jejak digital ini susah dihapus, dihilangkan, takutnya menjadi peluru baru kita, Jadi bumerang sendiri. Makanya perlu itu kita pikir ulang, kita lihat norma-norma ada, landasan hukum, Pancasila itu